Assalamualaikum sahabat bonsai setanah air. Jumpa kembali di channel Arah Bonsai, yaitu channel yang membagikan edukasi dan pengalaman tentang perawatan tanaman hias dan tanaman bonsai. Di video kali ini, saya akan bagikan edukasi tentang perawatan bahan bonsai beringin Kimeng Prokar, yaitu berupa pruning daun, penempelan cabang baru atau tempel susu, wiring cabang dan ranting, serta pembersihan batang cabang dan ranting, dan di akhir perawatan seperti biasa saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur vitamin B1. Bahan bonsai beringin Kimeng berikut kondisinya sangat subur dan pemrogramannya sudah masuk ke tahap pengelosan cabang dan ranting atau program pembesaran cabang dan ranting. Sedangkan untuk pemrograman akar saya kira sudah cukup. Jadi sekarang saya tinggal fokus pada pengelosan cabang dan ranting untuk mengejar pembesarannya. Untuk metode pengelosan yang saya lakukan selama ini yaitu saya selalu pruning daunnya dan hanya menyisakan daun di bagian pucuknya saja. Tujuan dari menyisakan daun di ujung yaitu supaya nutrisi dari akar tertuju langsung sampai pucuk cabang atau ranting, sehingga mempercepat pembesaran cabang dan ranting. Dan selain itu tujuan penyisaan daun di pucuknya yaitu supaya beringin Kimeng berikut tetap bisa berfotosintesis. Karena suatu pohon jenis apapun itu wajib dan harus berfotosintesis untuk memproses asupan nutrisi dan makanan supaya tetap subur dan berkembang. Dan menurut pengalaman yang saya lakukan selama ini, pengelosan cabang atau ranting dengan metode begitulah cara yang paling cepat dan efektif untuk mengejar pembesaran cabang dan ranting. Namun ada juga para pecinta bonsai lainnya di waktu pengelosan batang atau cabang ranting tanpa mempruning daunnya, dan biasanya metode seperti itu dilakukan dengan cara grounding. Karena saya pemrogramannya tanpa grounding, jadi saya lakukan metode yang seperti di ada video berikut ini. Jadi apabila sahabat ingin memprogram suatu bonsai jenis beringin Kimeng, sahabat bisa gunakan mana yang menurut sahabat cocok dan cepat dalam pertumbuhannya. Karena pada dasarnya, jenis beringin Kimeng dalam pemrogramannya juga harus membutuhkan waktu yang sangat lama. Di samping itu, dalam pemrograman bahan bonsai beringin Kimeng, dari segi media tanam, pupuk, serta nutrisi tambahan juga harus diperhatikan, supaya beringin Kimeng tersebut tetap subur dan sehat. Beringin Kimeng termasuk keluarga jenis ficus, dalam bahasa ilmiahnya yaitu Ficus microcarpa. Beringin Kimeng banyak dan sering dijadikan bahan bonsai karena karakternya yang bagus untuk bonsai, serta perawatan beringin Kimeng tidak sulit dan tergolong mudah apabila sahabat paham dalam perawatannya. Dan seperti biasa, sebelum saya mulai tahap-tahap perawatannya, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagi edukasi perawatan dan inspirasi tentang dunia tanaman hias dan tanaman bonsai. Di tahap yang pertama, saya akan mulai edukasi yaitu berupa pruning daun dan hanya menyisakan di bagian pucuknya saja. Karena bahan bonsai Kimeng berikut masih dalam pemrograman tahap pengelosan cabang dan ranting atau pemrograman pembesaran cabang atau ranting. Jadi saya hanya menyisakan daun di pucuknya saja di waktu pruning. Metode pengelosan dengan menyisakan daun di pucuknya saja selalu saya lakukan pada bonsai yang saya miliki, terutama di jenis bonsai Kimeng. Karena supaya nutrisi dari akar tidak tersendat pada cabang sebelum pucuk. Jadi dalam pembesarannya pun sangat cepat dibanding tanpa pruning daun. Berbeda dengan metode grounding. Mungkin tanpa di pruning pun dalam pembesaran akan cepat walaupun tanpa metode penyisaan daun di pucuk. Dalam pengepresan cabang atau ranting akan saya lakukan setelah pembesaran cabang dan ranting cukup sesuai yang diinginkan. Namun di video edukasi kali ini saya belum bisa lakukan pengepresan cabang atau ranting karena ukuran cabang dan ranting tersebut masih belum waktunya dipres dan belum sesuai ukuran yang diinginkan. Namun walaupun video edukasi kali ini saya belum melakukan pengepresan cabang dan ranting, saya sedikit bagikan tips-tips cara pengepresan cabang dan ranting yang aman supaya tidak mati ranting. Cara atau tips yang aman di waktu pengepresan cabang atau pemotongan cabang dan ranting untuk bonsai jenis Kimeng yaitu saya selalu lakukan cangkok angin sebelum dilakukannya pemotongan atau pengepresan cabang dan ranting.
Tujuan dari cangkok angin tersebut supaya tidak terjadinya mati ranting pada cabang atau yang akan dipres, supaya menumbuhkan tunas-tunas baru yang diinginkan pada cabang atau ranting yang di bagian sebelum meletak cangkok angin. Kasus mati ranting pada waktu pengepresan cabang dan ranting sangat banyak. Mungkin tidak semua bonsai kimeng terjadi hal serupa. Tapi alangkah bagusnya untuk mengurangi resiko mati ranting pada cabang dan ranting yang akan dipres, alangkah bagusnya sahabat lakukan cangkok angin terlebih dahulu. Pruning daun pada bonsai kimeng saya lakukan setiap 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Berbeda dengan bonsai-bonsai lainnya, karena pertumbuhan bonsai kimeng mungkin lebih lambat dibandingkan jenis bonsai lainnya, seperti jenis sancang ataupun lain-lainnya. Dan seperti biasa, setelah saya selesai melakukan perawatan berupa pruning daun, sebelum saya lanjut ke tahap perawatan berikutnya, saya selalu membiasakan untuk membersihkan daun-daun hasil pruningan yang ada di atas media tanam. Supaya daun-daun bekas pruningan tidak terjadinya pembusukan yang dapat membahayakan pada bonsai tersebut atau memicu tumbuhnya hama. Jadi saya sarankan bagi sahabat-sahabat pemula, apabila setelah selesai dilakukannya perawatan berupa pruning daun, alangkah bagusnya sahabat langsung lakukan pembersihan daun bekas pruningan terlebih dahulu sebelum lanjut ke tahap perawatan lainnya. Karena kebersihan pada suatu bonsai jenis apapun itu sangatlah penting, serta berpengaruh juga pada kesehatan kondisi bonsai tersebut. Di tahap yang kedua, saya lakukan penempelan cabang atau dengan menggunakan ranting-ranting yang tumbuh dan tidak terpakai pada titik yang diinginkan dan supaya cepat pembesarannya. Tidak semua ranting atau cabang yang diinginkan tumbuh di titik tumbuh yang diinginkan. Jadi cara mengakalinya yaitu dengan dilakukannya dengan cara metode tempel susu. Metode tempel susu berikut saya lakukan penyayatan terlebih dahulu di bagian yang akan ditempel. Karena dengan cara begitu, ranting atau cabang yang akan ditempel lebih cepat menempelnya dibandingkan tanpa disayat. Namun sahabat harus hati-hati dalam melukai atau menyayat batang atau ranting yang akan ditempel. Karena apabila salah dalam penyayatannya, bisa kemungkinan malah akan menyebabkan mati ranting. Metode tempel susu memang prosesnya membutuhkan waktu yang bukan sebentar. Namun metode tempel susu sudah menjadi hal biasa dilakukan untuk penambahan ranting atau cabang yang diinginkan di pohon atau bahan bonsai beringin kimeng. Kasus gagal atau tidak berhasil di waktu melakukan tempel susu cabang dan ranting bukanlah sedikit. Namun untuk mengurangi resiko gagal, maka dari itu saya berbagi edukasi tempel susu supaya sahabat paham dan bisa mempraktekannya. Setelah selesai dilakukannya tempel susu cabang pada titik yang baru, saya lakukan wiring cabang dan ranting supaya bisa mengarahkannya ke bentuk yang diinginkan. Wiring atau pengawatan cabang pada ranting baru alangkah bagusnya dilakukan menunggu sampai cabang atau ranting benar-benar kuat atau berwarna kecoklatan. Karena apabila masih muda atau warna masih hijau, akan rawan patah di waktu wiring dan bisa juga mengakibatkan mati ranting. Di dalam wiring suatu bahan bonsai, diusahakan wiring secukup mungkin supaya membentuk suatu bahan bonsai mudah dan sesuai yang diharapkan. Serta pemilihan ukuran kawat pun untuk wiring harus diperhatikan supaya tidak salah dalam menentukan ukuran kawat. Karena apabila salah penentuan ukuran kawat, nantinya bakal rawan patah waktu sahabat menekuk atau membekokkan cabang dan ranting yang akan diarahkan. Karena waktu wiring cabang dan ranting harus penuh ketelitian serta fokus dalam penentuan arah cabang atau ranting. Sahabat bisa belajar sedikit demi sedikit dan lama-kelamaan pasti sahabat akan terbiasa dan mahir dalam wiring suatu bonsai. Di waktu sahabat melakukan pengawatan atau wiring cabang-cabang yang akan dibentuk, usahakan kawat mengunci atau melingkar dengan erat supaya waktu cabang ditekuk tidak terjadi patah. Dan apabila dikiranya masih kurang atau cabang dan ranting rawan patah, sahabat bisa menambahkan lilit kawatnya supaya aman. Patah di waktu pengawatan atau wiring merupakan hal biasa terjadi di pecinta bonsai. Namun sebisa mungkin sahabat ekstra hati-hati dan fokus di saat mengarahkan cabang yang diinginkan. Untuk sahabat pemula di dunia bonsai,
Teknik pengawatan bisa belajar atau praktekkan di bahan bonsai atau bonsai yang belum jadi. Karena apabila sahabat mempraktekkannya di bonsai yang sudah jadi atau bonsai yang nominal harganya bukan sedikit, alangkah bagusnya sahabat bisa menggunakan jasa trainer atau spesialis yang ahli di bidang wiring bonsai. Karena sangat disayangkan apabila bonsai yang sudah jadi patah cabang atau ranting dikarenakan waktu pengawatan atau wiring. Karena membentuk cabang atau ranting yang sudah patah bukanlah waktu hal yang sebentar. Serta membentuk ulang cabang atau ranting yang sama seperti awalnya belum tentu bisa sama persis ataupun bisa sesuai yang diinginkan. Jadi apabila sahabat ingin mendalami di dunia bonsai, sahabat bisa belajar dari bonsai-bonsai yang masih bahan, supaya sahabat bisa lebih paham baik di pemrograman gerak dasar ataupun perawatannya. Edukasi perawatan tahap yang ketiga, saya lakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan metode kering. Maksud dari metode kering yaitu saya melakukan pembersihan batang, cabang, dan ranting dengan cara disikat tanpa dicampur fungisida atau lainnya dalam penyikatannya. Dan untuk pembersihan dalam metode basah, biasanya saya lakukan apabila tingkat hama, lumut, atau jamur pada bonsai tersebut jumlahnya sangat banyak. Namun bahan bonsai beringin kimeng berikut kondisinya sangat aman apabila dilihat visual mata dan tidak ada hama ataupun kutu putih yang menempel, meskipun di musim penghujan seperti sekarang. Namun untuk mencegah timbulnya hama atau kutu putih, saya lakukan pembersihan atau penyikatan pada batang, cabang, dan ranting bonsai kimeng tersebut. Saya melakukan perawatan bonsai jenis apapun itu, selalu saya lakukan pencegahan daripada mengobati. Pembersihan atau penyikatan batang, cabang, dan ranting bahan bonsai kimeng berikut sering saya lakukan dan hampir setiap 3 hari sekali saya lakukan pembersihan di pagi hari sebelum penyiraman pagi, sembari mengecek perkembangan program cabang dan ranting pada bahan bonsai kimeng tersebut. Kali ini saya sikat secara merata dan tanpa terlewat di bagian-bagiannya, karena pembersihan batang, cabang, dan ranting pada bahan bonsai kimeng berikut juga dapat menimbulkan batang terlihat halus dan bersih, sehingga kesan karakter tuanya pun terlihat jelas. Dan untuk membuat karakter bonsai pada batang lebih tua, saya biasanya melakukan penyayatan atau melukai pada batang dan cabang supaya batang makin membesar serta terlihat karakter tuanya. Namun kali ini saya tidak melakukannya karena bekas-bekas luka sayat yang saya bikin, kambiumnya masih belum tertutup sempurna. Dan di waktu penyayatan atau pelukan pada batang dan cabang jenis bonsai apapun itu sangatlah penting, supaya bonsai terlihat karakter tuanya dan terlihat natural seperti di alamnya. Dan edukasi tahap yang terakhir atau tahap yang keempat, setelah selesai perawatan semuanya, di akhir perawatan saya lakukan penyiraman yang sudah dicampur dengan vitamin B1. Karena setelah selesai perawatan, biasanya suatu bonsai jenis apapun itu sering mengalami stres dan juga mencegah terjadinya mati ranting. Jadi setiap selesai perawatan, di akhir perawatan saya selalu menyiram dengan vitamin B1, entah bonsai tersebut stres atau tidaknya setelah perawatan. Namun saya selalu berjaga-jaga atau mencegah supaya bonsai tersebut tidak stres. Namun karena vitamin B1 sifatnya kimia, sahabat juga harus atur waktunya dan takaran dosis yang dianjurkan. Jadi sahabat jangan terlalu sering menyiram dengan vitamin B1 apabila bonsai sahabat atau tanaman hias sahabat dalam kondisi bagus maupun subur. Sahabat bisa lihat petunjuk aturan pemakaian serta dosis yang dianjurkan pada kemasannya. Dan sahabat bisa dapatkan vitamin B1 ini di toko-toko pupuk terdekat maupun toko-toko online. Vitamin B1 memang berguna bagi bonsai dan tanaman. Namun pemakaian tidak sesuai serta dosis yang tidak teratur maka bisa juga membahayakan pada bonsai yang sahabat miliki. Berikut tampilan bahan bonsai beringin kimeng setelah dilakukannya perawatan mingguan. Dan setelah 3 atau 4 minggu, saya akan update lagi perkembangan bahan bonsai beringin kimeng tersebut. Target ukuran pemrograman beringin kimeng tersebut yaitu ukuran MAME atau The Max. Untuk perawatan hariannya, saya cukup lakukan penyiraman di pagi dan sore hari, meskipun terkena air hujan.
Dan di video kali ini saya tidak menambahkan pupuk serta pengolesan fungisida karena kondisi pupuk dan bahan bonsai kimeng tersebut masih cukup dan kondisinya batang serta cabang dan ranting pun masih bersih serta terhindar dari hama ataupun kutu putih. Jadi semoga sahabat bisa lakukan tahap-tahap perawatan yang seperti saya lakukan selama ini. Serta lakukanlah urutan seperti tahap-tahap yang selalu saya bagikan, dan terutama semoga edukasi kali ini bisa bermanfaat bagi sahabat semua. Dan poin paling penting untuk bonsai jenis apapun itu, diusahakan jenis bonsai apapun itu diletakkan di tempat yang terkena sinar matahari supaya bonsai atau tanaman hias dapat berfotosintesis, dan jenis bonsai beringin kimeng tersebut sangat suka terkena full sinar matahari seharian. Serta bahan beringin kimeng paling cocok di daerah yang panas. Sahabat juga harus paham apabila sahabat membeli bahan bonsai. Terima kasih sudah menonton video edukasi yang channel Arah Bonsai bagikan. Apabila dalam video edukasi kali ini ada salah kata dan kurang dalam penyampaian, Arah Bonsai memohon maaf sebesar-besarnya, ambil sisi positif dan buang sisi negatifnya. Channel Arah Bonsai hanya berbagi edukasi berdasarkan pengalaman yang selama ini saya lakukan, dan tidak ada maksud untuk menggurui para sahabat semua. Dukung terus channel Arah Bonsai dan semoga video-video edukasi channel Arah Bonsai bermanfaat bagi sahabat semua. Dan sekali lagi, channel Arah Bonsai masih membutuhkan dukungan dari sahabat-sahabat semua. Jadi jangan lupa like dan subscribe channel Arah Bonsai supaya saya lebih semangat lagi dalam berbagai edukasi tentang dunia tanaman bonsai. Sampai berjumpa lagi di next video. Salam satu hobi dan wassalamualaikum. Sampai jumpa kembali.